Ekonomi Indonesia berputar seiringan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan listrik negara, PLN, memberikan dukungan bisnis dan investasi di Indonesia dari ujung timur hingga ujung barat Indonesia. Jaringan pembangkit PLN, transmisi, dan distribusi membentuk sistem kelistrikan yang andal, aman, dan ramah lingkungan. Saat ini, PLN memiliki dan menjalani kapasitas pembangkitan lebih dari 58.200 MW, panjang jaringan transmisi 53.482 km sirkuit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lebih dari 72.200.000 pelanggan di seluruh Indonesia, mulai dari kawasan industri, bisnis, dan perumahan termasuk di daerah pegunungan, pesisir, dan pulau terluar. Urgensi andal merupakan urgensi yang utama dalam penyaluran listrik. Maka dari itu, diperlukan suatu sistem proteksi yang akan dibahas lebih mendalam lagi. Mengenai sistem proteksi, salah satunya yang sering kita kenal sebagai produk lokal berkualitas yaitu tekep isolator. Tekep isolator hasil karya dosen Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali PNB Dr. Insinyur Iwayan Jondro MSI kini berhasil dimanfaatkan oleh sejumlah PLN dari Aceh hingga Papua. Tekep isolator karya Wayan Jondro tersebut telah mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual insan vokasi Indonesia ini juga sekaligus menorehkan sejarah kerjasama yang kuat antara PNB dengan industri pengguna PLN UED Bali serta industri produsen PT Adiputra yang telah menyumbangkan sejumlah tekep isolator untuk keperluan praktek pembangunan dan pemasangan saluran udara tegangan menengah atau SUTM di Workshop Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali. Tekep isolator merupakan jawaban atas kegerahan yang dialami oleh perusahaan listrik negara UED Bali pada tahun 2012 karena kenyataannya yang terjadi seringkali kabel A3CS SUTM 20 kV putus akibat partial discharge dan sambaran petir. Kabel A3CS yang putus sangat rentan memakan korban yang tertimpa kabel dalam keadaan bertegangan 20 kV tersebut. Baik, kami dari kelompok 8, karena kami dari kelompok yang paling terakhir, akan mereview sedikit kelompok-kelompok sebelumnya dan keterkaitan dari kelompok kami. Tidak semua pelanggan PLN merupakan pelanggan tegangan menengah, bahkan mayoritas pelanggan PLN adalah pelanggan tegangan rendah. Oleh sebab itu, dibutuhkan transformator distribusi untuk menurunkan tegangan dari tegangan menengah menjadi tegangan rendah yang dibahas oleh kelompok pertama. Kemudian, keluar dari sisi sekunder, trafo selanjutnya dilakukan pendistribusian energi listrik melalui panel hubung bagi tegangan rendah atau PHBTR yang telah dibahas oleh kelompok 2. Untuk pengoperasian gardu listrik, terutama gardu induk 20 kV maupun di gardu distribusi jenis bangunan, diperlukan kubikel untuk mengoperasian gardu-gardu tersebut yang telah dibahas oleh kelompok 3. Lanjut ke pelanggan, di mana pelanggan memerlukan sambungan rumah yang telah dibahas oleh kelompok. Nah, dalam menjamin kontinuitas pelayanan sebuah penyulang distribusi tenaga listrik, dibutuhkan sebuah sistem pengaman yang mampu mengamankan sistem pada saat terjadi gangguan sehingga gangguan tidak tambah luas dan tidak berlangsung lama yang telah dibahas oleh kelompok 5 mengenai sistem pengaman distribusi. Spesifiknya lagi, ada yang namanya fuse yang merupakan alat pengaman sistem distribusi yang dibahas oleh kelompok 6. Kelompok 7 telah membahas gangguan tegangan lebih dan alat pelindung gangguan tegangan lebih. Dan pada kesempatan hari ini, kita dari kelompok 8 akan membahas mengenai yang pertama, perangkat sistem proteksi. Yang kedua, relay arus lebih atau overcurrent relay, dikenal dengan OCR. Yang ketiga, recloser atau PBO dan safety analyzer atau SOSO. Yang keempat, automatic vacuum switch atau AVS. Yang kelima, koordinasi sistem proteksi distribusi. Yang keenam, pemilihan rating arus alat proteksi. Yang ketujuh, koordinasi antar alat proteksi. Dan yang ke-8, relay frekuensi. Baik, langsung saja kita mulai. Baik kawan-kawan semua, yang pertama kita akan pelajari 13.13, di mana di situ ada perangkat sistem proteksi. Apa itu perangkat sistem proteksi? Jadi perangkat sistem proteksi adalah rangkaian peralatan proteksi antara komponen satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu sistem pengaman yang dapat berfungsi sesuai dengan maksud pengaman atau proteksi. Di mana perangkat utamanya ada 5, yaitu yang pertama relay,
yang kedua CTPT, yang ketiga PMT, yang keempat baterai atau catu daya, dan yang kelima wiring. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, relay. Ada berbagai jenis relay pada sistem proteksi sesuai dengan peralatan yang akan diamankan atau diproteksi. Pada umumnya, untuk proteksi pada sistem distribusi yang banyak digunakan adalah relay arus lebih atau overcurrent relay atau kita sebut dengan OCR, dan yang kedua, relay gangguan tanah atau ground fault relay atau GFR. Nah, relay ini akan bekerja bila arus yang melewati sensor relay besarnya melebihi arus yang disetting pada relay, sehingga kontak relay menutup dan mengirimkan sinyal pada coil PMT untuk memerintahkan PMT bekerja. Cara kerja dari karakteristik macam-macam relay pada sistem distribusi tersebut dijelaskan pada bab OCR dan GFR pada bab ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu CT-PMPT, di mana CT merupakan singkatan dari current transformator atau transfer arus yang merupakan paralel listrik untuk menurunkan arus yang besar menjadi arus yang kecil. Arus yang besar perlu diturunkan karena relay hanya mampu dilewati arus yang kecil, misalnya maksimum 5 ampere. Perbandingan arus yang diturunkan disebut dengan rasio CT, misalnya 500/5 ampere. Artinya, arus yang masuk pada sisi primer yang besarnya 500 ampere sebanding dengan arus yang keluar pada sisi sekunder 5 ampere. Perbandingannya adalah 500/5 sama dengan 100 atau rasio CT tersebut sebesar 100 kali. Nah, demikian juga untuk tegangan yang besar perlu diturunkan menjadi tegangan yang kecil karena relay didesain untuk dialiri tegangan yang kecil. Peralatan untuk menurunkan tegangan tersebut dinamakan trafo tegangan atau potensial transformator, yaitu PT. Contoh rasio PT yaitu 20.000 garing atau per 100 volt sama dengan 200 kali. Nah, baik CT maupun PT tersebut memiliki kelas ketelitian yang diperlukan untuk proteksi maupun pengukuran. Kelas CT PT tersebut menentukan tingkat kesalahan atau error dari arus atau tegangan yang diturunkan, sehingga perlu dipilih kelas yang sesuai penggunaannya berdasarkan standar yang ditentukan. Nah, kemudian yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu baterai atau catu daya yang diperlukan untuk menginjeksi tegangan agar relay dan PMT dapat bekerja. Untuk dapat siap bekerja, maka relay harus mendapat tegangan secara terus-menerus sesuai dengan tegangan nominal yang diperlukan suatu relay dan PMT. Nah, baterai ini merupakan sumber tegangan DC, misalnya yang diperlukan tegangan 24 atau 48 volt. Baterai ini ada jenis baterai kering dan baterai basah. Tegangan DC juga dapat diperoleh dari penyearah atau rectifier. Nah, kemudian selanjutnya ada wiring. Wiring ini kita bisa sebut dengan pengawatan atau sistem pengawatan untuk menghubungkan antara komponen proteksi yang meliputi relay, PMT, CT/PT, dan baterai, sehingga perangkat sistem proteksi tersebut dapat bekerja sesuai dengan ketentuan. Ada persyaratan yang harus diperhatikan di dalam pengawatan, misalnya penggunaan jenis kabel atau kawat, besar penampang kabel, panjang kabel, warna kabel, dan kode-kodenya. Kemudian kita lanjut pada subbab selanjutnya yaitu relay arus lebih atau overcurrent relay atau disingkat dengan OCR. Nah, berikut merupakan
merupakan contoh dari relay arus lebih penerapannya, di mana relay arus lebih OCR ini bisa nanti diterapkan di current breaker CCP di antara current transformator CCP. Nah, di mana aplikasi relay arus lebih atau overcurrent relay pada sistem tenaga listrik digunakan sebagai yang pertama, pengaman utama jaringan tegangan menengah atau distribusi. Lalu yang kedua, pengaman utama untuk trafo tenaga kapasitas kecil. Lalu yang ketiga, pengaman cadangan untuk trafo tenaga kapasitas besar. Dan yang keempat, pengaman untuk generator dengan kapasitas kecil atau di bawah 5 MW. Dan yang kelima, yang terakhir, itu pengaman untuk motor. Nah, kemudian prinsip kerja relay arus lebih yaitu jika relay dilewati arus yang melebihi nilai pengaman tertentu atau arus rating atau setelan waktu tertentu, maka relay akan mulai bekerja. OCR bekerja berdasarkan kenaikan arus yang terdeteksi oleh relay. Nah, adapun karakteristik relay arus lebih berdasarkan karakteristik waktu kerja relay arus lebih diklasifikasikan antara lain relay arus lebih seketika atau momen atau instan, di mana jangka waktu relay mulai pick up sampai selesainya kerja relay tanpa mengenal waktu. Kerjanya sangat cepat atau waktunya pendek 20 sampai dengan 100 mili-detik. Lalu yang kedua ada relay arus lebih dengan tunda waktu atau time delay, di mana jangka waktu relay mulai pick up sampai selesai kerja relay diperpanjang dengan nilai waktu tertentu dan tidak tergantung dari besarnya arus yang menggerakkannya. Nah, ada lagi pembagiannya. Yang pertama ada relay arus lebih inverse, di mana jangka waktu relay mulai pick up sampai selesai kerja relay diperpanjang dengan nilai waktu tertentu dan tergantung dari besarnya arus yang menggerakkannya. Semakin besar arus yang lewat relay, maka secepat relay bekerja dan sebaliknya. Nah, karakteristik OCR inverse ada 4 macam, yaitu ada normal inverse, very inverse, extremely inverse, dan long time inverse. Kedua ada relay arus lebih definite. Jangka waktu kerja relay merupakan kombinasi dari inverse dan definite. Relay mulai pick up sampai selesai diperpanjang dengan nilai waktu tertentu dan tergantung dari besarnya arus yang menggerakkannya. Dan pada nilai arus tertentu relay harus kerja dengan definite time seperti gambar tadi. Dalam hal itu diperlukan dapat dilakukan penerapan kombinasi antara dua macam karakteristik, misalnya IDMT, inverse definite unit time. Nah, di mana nanti keterangannya ada yang pertama arus pickup IP, di mana itu merupakan nilai arus minimum yang menyebabkan relay mulai bekerja. Lalu yang kedua ada arus drop off atau ID, di mana nilai arus maksimum yang menyebabkan relay selesai bekerja. Kemudian ada kata deviasi, AD adalah perbandingan ID dengan IP. Perbandingannya KD sama dengan ID per IP kali 100%. KD ini juga mencerminkan sensitivitas dari suatu relay. Nah, ini merupakan contoh dari macam karakteristik OR, di mana di sini bisa kita lihat ada dari instan, iset definite, dan iset inverse serta iset kombinasi. Nah, di mana kurva-kurva tersebut dapat diubah ke dalam bentuk persamaan.
di antaranya adalah yang pertama kurva standar inversnya tadi, TP-nya sama dengan TD kali 0,14 per M pangkat 0,02 min 1. Kemudian yang kedua ada kurva seri inverse, TP sama dengan TD dikali 13,5 per M min 1. Lalu yang ketiga kurva extremely inverse, TP sama dengan TD dikali 80 per M kuadrat min 1. Dan yang keempat ada kurva long time inverse, yaitu TP sama dengan TD kali 80 per M kuadrat min 1. Nah, kemudian selanjutnya berhubungan dengan tersebut relay arus lebih definite, di mana sambungan relay arus lebihnya ini bisa kita lihat korelasinya di gambar berikut ini. Nah, relay arus lebih untuk pengaman gangguan antar fasa, yaitu gangguan 3 fasa atau 2 fasa dengan 3 buah relay arus lebih, atau dapat juga menggunakan 2 buah relay arus lebih. Nah, relay arus lebih dapat digunakan sebagai pengaman gangguan fase tanah dinamakan ground fault relay (GFR). Nah, kemudian relay arus lebih terarah bidirectional over current relay adalah relay arus lebih yang mempunyai elemen arah, dimana yang pertama elemen arah directional element atau directional unit yang berfungsi untuk menentukan arah kerja relay. Kemudian yang kedua ada elemen kerja atau operation element over current unit yang berfungsi untuk mendeteksi besaran arus gangguan. Relay ini bekerjanya menggunakan 2 besaran listrik, yaitu tegangan sebagai patokan karena sudut fasenya tetap, dan yang kedua ada arus sebagai besarnya kerja fasenya tergantung pada lokasi gangguan. Baik, terima kasih kepada Gusti Ayu Karunia atas pemaparan materinya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu poin 13.15 tentang recloser dan sectionalizer, poin 13.16 tentang automatic vacuum switch, dan poin 13.17 tentang coordinasi sistem proteksi distribusi. Baik, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu tentang PBO atau recloser dan SSO atau sectionalizer. Yang pertama ada PBO. PBO yaitu kepanjangan dari pemutus balik otomatis, merupakan sebuah pemutus tegangan atau PMT yang dipasang pada SUTM yang sering mengalami gangguan hubung singkat fasa ke tanah yang bersifat temporer ataupun permanen, dan dilengkapi dengan peralatan kontrol elektronik dan relay penutup balik, yang dimana untuk kontrol elektronik ini berfungsi sebagai pengatur recloser. PBO ini bekerja secara otomatis guna mengamankan suatu sistem dari arus lebih yang diakibatkan oleh adanya gangguan hubung singkat. Untuk relay penutup balik atau reclosing relay merupakan relay yang dapat mendeteksi arus gangguan dan memerintahkan PMT untuk membuka. Alasan penggunaan PBO dalam sistem proteksi pengantar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menjaga kontinuitas penyaluran daya, yang kedua ada menjaga kestabilan sistem, dan yang ketiga ada pemulihan kapasitas sistem tenaga dengan meminimalkan waktu padam dan minimalkan keterlibatan operator dalam penormalan sistem pasca gangguan. Fungsi dari relay penutup balik yaitu yang pertama ada menormalkan kembali SUTM atau memperkecil pemadaman tetap akibat gangguan temporer. Yang kedua ada pengaman seksi dalam SUTM agar dapat membatasi atau mengelokalisir daerah yang terganggu. Berdasarkan perintah reclosing ke PMT, maka jenis relay penutup balik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada single short reclosing relay, yang merupakan relay yang hanya dapat memberikan perintah reclosing ke PMT 1 kali dan baru dapat melakukan reclosing lagi setelah waktu blocking time berakhir. Bila terjadi gangguan pada periode blocking time, maka PMT akan trip dan tidak bisa lagi recloser untuk kembali lagi, atau yang disebut dengan lockout. Bila gangguan terjadi lagi setelah periode blocking time, maka reclosing akan melihatnya sebagai gangguan baru dan proses reclose di atas akan berulang kembali, dan dapat dilihat di gambar diagram waktu kerja single short reclosing relay berikut. Yang kedua ada multi short reclosing relay. Relay ini dapat memberikan perintah reclosing ke PMT lebih dari 1 kali, berbeda dengan single short reclosing relay yang hanya dapat 1 kali saja. Nah,
dead time antara reclosing dapat diatur sama atau berbeda. Dan bila terjadi gangguan, maka relay OCR atau GFR memberikan perintah trip ke PMT pada saat yang sama juga mengerjakan reclosing relay. Mari kita lihat gambar diagram waktu kerja multi-shot reclosing relay. Berdasarkan diagram yang samping, maka setelah dead time T1 yang sangat pendek yaitu kurang dari 0,6 detik, maka relay memberi perintah reclose ke PMT. Yang kedua, jika gangguan masih ada, PMT akan trip kembali dan reclosing relay akan melakukan reclose yang kedua setelah dead time 2, yaitu yang cukup lama antar 15 detik sampai 60 detik atau 1 menit. Jika gangguan masih ada, maka PMT akan trip kembali dan reclosing relay akan melakukan reclose yang ketiga setelah dead time T3. Bila gangguannya juga masih ada dalam periode blocking time T3, maka PMT akan trip dan logout. Penggunaan multi-shot reclosing harus disesuaikan dengan siklus kerja atau duty cycle dari PMT. Selanjutnya ada sifat relay penutup balik. Yang pertama ada operasi cepat atau fast tripping, yaitu untuk antisipasi gangguan temporer. Yang kedua ada operasi lambat atau delay tripping, yaitu untuk koordinasi dengan pengamanan hingga hilir. Yang ketiga ada sifat relay penutup balik, yaitu bila gangguan telah hilang pada operasi cepat, maka PBO akan mereset kembali ke status awal. Bila munculnya gangguan setelah waktu reset, maka PBO mulai menghitung dari awal. Yang keempat ada repetitif, yaitu reset otomatis setelah recloser sukses. Yang keempat ada non-repetitif, yaitu melakukan reset manual bila jadi gangguan permanen dan bila gangguan sudah dibebaskan. Baik, kita akan lanjut ke SSO atau yang lebih dikenal dengan saklar seksi otomatis. SSO atau Auto Sectionalizer adalah saklar yang dilengkapi dengan kontrol elektronik atau mekanik yang digunakan sebagai pengaman seksi jaringan tegangan menengah. SSO sebagai alat memutus rangkaian atau beban untuk memisah-misahkan saluran utama dalam beberapa seksi, agar pada keadaan gangguan permanen, luas daerah atau jaringan yang harus dibebaskan di sekitar lokasi gangguan sekecil mungkin. Bila tidak ada PBO atau relay recloser di sisi sumber, maka SSO tidak berfungsi otomatis dan hanya sebagai saklar biasa. Nah, untuk klasifikasi SSO, yaitu yang pertama ada untuk penginderaan berdasarkan tegangan, yaitu automatic vacuum switch, dan yaitu dengan arus, yaitu sectionalizer. Yang kedua ada media pemutus, yaitu minyak, vakum, dan gas SF6. Nah, yang ketiga ada kontrolnya, yaitu menggunakan hydraulik atau elektronik. Yaitu yang keempat ada fasenya, yaitu menggunakan fase tunggal atau 3 fase atau fase 3. Nah, untuk prinsip kerja SSO, yaitu yang pertama, SSO bekerja dengan dikoordinasikan dengan pengaman di sisi sumber seperti relay recloser atau PBO untuk mengisolir secara otomatis seksi SUTM yang terganggu. SSO pada pola ini buka pada saat rangkaian tidak ada tegangan, tetapi dalam keadaan bertegangan harus menutup rangkaian dalam keadaan hubung singkat. SSO ini dapat juga dipakai untuk membuka dan menutup rangkaian berbeban. Saklar ini bekerja atas dasar penginderaan tegangan. SSO dilengkapi dengan alat pengatur dan trafo tegangan sebagai sumber tenaga penggerak dan penginderaan. Baik, sekarang saya akan melanjutkan ke poin 13.16, yaitu tentang AVS atau Automatic Vacuum Switch. AVS atau Automatic Vacuum Switch berfungsi sebagai SSO, yaitu sistem saklar otomatis. AVS hanya bekerja atau berfungsi pada saat tegangan yaitu saat auto reclose. AVS hanya mempunyai sensor tegangan sehingga tidak mampu berfungsi sebagai switch untuk manuver beban penyulang lain, sehingga beban masih banyak padam pada saat terjadi gangguan permanen. Bila digunakan dengan pemutus beban yang otomatis, yaitu dilengkapi dengan recloser atau AVS, maka pengamanan dapat berlangsung cepat dan praktis. Dengan cepat pula, daerah gangguan segera beroperasi kembali bila gangguan telah teratasi. Dengan cara ini, berarti dapat mengurangi tenaga operator, dan bentuk ini sangat cocok untuk digunakan pada daerah beban yang padat dan memerlukan keandalan yang sangat tinggi. Jika menggunakan AVS, terdapat dua jenis koordinasi pengamanan,
yaitu yang pertama ada koordinasi pengamanan pada jaringan radial. Nah, mari kita lihat gambar di samping. Misalkan gangguan terjadi pada sebuah jaringan radial seksi 2A, maka untuk gangguan di seksi 2A, koordinasi pengamanan sebagai berikut, yaitu yang A, ada relay DGI atau gardu induk bekerja dan memerintahkan PMT untuk trip. Nah, yang kedua, karena tidak ada tegangan pada AVS1, AVS A2, dan AVS A3, maka akan membuka setelah waktu T3. Setelah sampainya waktu penutup balik pertama, PMTA akan masuk kembali, dan kemudian setelah waktu T1, AVS A1 mendeteksi tegangan sehingga akan menutup. Yang kedua, ada karena di seksi 2A masih ada gangguan, maka PMTDA ditripkan lagi oleh relay pengaman. Yang ke E, maka karena AVS A1 bertegangan, yaitu kurang dari T2, maka A langsung mengunci atau akan log out. Yang F, setelah waktu closure kedua tercapai, maka PMT akan masuk dan seksi A akan bertegangan. Yang G, seksi 2A, 3A, dan 4A padam. Yang ke H, lampu indikator AVS A1 menyala hijau, sedangkan AVS A2 dan AVS A3 akan padam. Nah, untuk koordinasi yang kedua, yaitu koordinasi pengamanan pada jaringan loop. Nah, mari kita lihat pada gambar samping. Misalkan gangguan terjadi pada seksi 2A dari jaringan loop, maka untuk gangguan di seksi 2A, koordinasi pengamanan akan sebagai berikut. Yang pertama, relay PMTA akan bekerja dan memerintahkan PMTA untuk trip. Yang kedua, karena tidak ada tegangan pada penyulang A, maka AVS A1 dan AVS A2 membuka setelah waktu T3. Yang ketiga, setelah waktu dari closure ke-1 dari penutup balik dicapai, maka PMTA akan masuk setelah waktu T1 dan AVS A1 akan masuk. Yang keempat, karena gangguan di seksi 2A masih ada atau permanen, maka PMTA akan trip kembali. Yang kelima, AVS A1 langsung mengunci karena waktu tegangan lebih kecil dari T2. Yang keenam, setelah waktu menutup balik kedua dari penutup balik tercapai, maka PMTA akan masuk dan seksi 1A akan bertegangan. Yang ketujuh, setelah waktu T5 dari AVSL, maka AVSL akan masuk sehingga PMTB akan trip karena relay di B merasakan adanya gangguan. Yang ke-8, pada penyulang B terjadinya buka tutup sampai AVS A2 log out sehingga seksi 2A terisolasi dan seksi 3A mendapatkan supply dari penyulang B. Baik teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan pemaparan materi ke poin 13.17 tentang koordinasi sistem proteksi distribusi. Proteksi sistem distribusi tenaga listrik sangatlah penting dalam penyaluran dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sistem proteksi distribusi tenaga listrik merupakan bagian yang menjamin bahwa dalam jaringan distribusi tenaga listrik dapat dikatakan aman. Dikatakan aman karena akan diberi suatu alat yang berfungsi untuk mengamankan jaringan distribusi dari gangguan maupun mengamankan manusia saat proses penyaluran daya listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Proteksi sistem tenaga listrik adalah pengamanan yang dilakukan terhadap peralatan-peralatan listrik yang terpasang pada sistem tenaga listrik itu sendiri terhadap kondisi abnormal dari sistem tenaga listrik. Kondisi abnormal yang dimaksud yaitu berupa hubungan singkat atau short circuit. Jenis gangguan ini menyebabkan lonjakan arus yang disebut arus hubung singkat yang melalui sistem dan peralatannya. Bentuk gangguan arus hubung singkat tersebut adalah gangguan fasa ke tanah dan gangguan antar fasa yang sifatnya bisa temporer ataupun permanen. Sesuai fungsi sistem proteksi, meskipun ada gangguan pada jaringan distribusi, tetapi tetap diharapkan akibat gangguan tersebut adanya kerusakan dan pemadaman harus diminimalisir. Untuk itu, diperlukan pemasangan alat proteksi di bagian dari jaringan sehingga jika ada gangguan meskipun tetap dirasakan sampai darah hulu. Maka, proteksi yang bekerja hanya di bagian terdekat dari gangguannya. Koordinasi proteksi diperlukan dengan maksud agar sistem proteksi secara keseluruhan punya kesamaan pada tujuan, yaitu meminimalisir pemadaman dan mencegah kerusakan akibat gangguan. PBO dan SSO
pun termasuk ke dalam salah satu sistem proteksi pada jaringan distribusi. Nah, sekarang mari kita lihat pada diagram satu garis di samping ini, yaitu koordinasi proteksi dalam sistem distribusi 20 kV. Sistem distribusi yang dimulai dari sisi sekunder, trafo, tenaga di gardu induk sampai pada titik paling ujung jaringan berpotensi sama besarnya terjadinya gangguan. Gangguan terbanyak adalah hubungan singkat, dan jika sistem proteksi tidak dikoordinasikan dengan benar, maka kerusakan pengantar alat hubung sampai dengan trafo pun bisa terjadi. Kesalahan dalam menentukan rating alat proteksi dapat berakibat terjadi kerusakan pada semua peralatan yang dilalui arus gangguan, dan dapat jadi juga pemadaman yang berlebihan, yaitu bagian yang tidak terganggu dan tidak dilalui arus gangguan bahkan ikut padam. Penggunaan alat proteksi di lapangan ada dua, yaitu sebagai alat pembatas dan sebagai alat proteksi. Sebagai pembatas biasanya hanya dikaitkan dengan beban pelanggan, sedangkan pertimbangan terhadap gangguan merupakan bagian lain yang memang tidak boleh dikesampingkan. Sedangkan alat proteksi sebagai pelindung terhadap gangguan ada dua, yaitu yang menjadi pertimbangan, yaitu arus dan waktu. Arus gangguan dalam waktu tentu berakibat kerusakan pada peralatan yang digunakan, yaitu kerusakan isolasi ataupun melemburnya sampai putusnya pengantar akibat batas ketahanan peralatan tersebut sudah terlampaui. Batas ketahanan peralatan tersebut biasanya bentuk kurva inverse, yaitu waktu berbanding terbalik dengan arusnya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya dan akan dilahirkan oleh teman saya, yaitu Duta Satya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, nama saya itu Duta Satya Pranda, dan saya akan melanjutkan presentasi dari Agus Dwi Payana. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ke bab selanjutnya, yaitu pemilihan rating arus alat proteksi untuk melindungi peralatan terhadap kerusakan. Di bagian pertama A, yaitu ada trafo distribusi. Garis batas ketahanan trafo ditentukan oleh kondisi sebagai berikut. Yang pertama, 2 kali IN selama 300 detik, beban lebih arus hubung pada jaringan sisi sekunder. Yang kedua, 4,75 kali IN selama 60 detik, beban lebih arus hubung pada jaringan sisi sekunder. Yang ketiga, 6,7 kali IN selama 30 detik, beban lebih arus hubung pada jaringan sisi sekunder. Yang keempat, 11,3 kali IN selama 10 detik, beban lebih arus hubung pada jaringan sisi sekunder. Lalu, 25 kali IN selama 2 detik, hubung singkat pada trafo. Dengan I kuadrat T sama dengan 1,250, yaitu hubung singkat pada trafo. Dilihat dari karakteristik waktu arusnya, proteksi trafo dibatasi 2 garis kerja, yaitu yang pertama, garis kerja batas bekerjanya alat proteksi ditentukan maksimal harus bekerja 75% sebelum garis batas ketahanan trafo. Untuk pelebur sebagai alat proteksi di sisi primer, pelebur tidak boleh bekerja pada beban lebih yang masih dan harus dapat ditahan oleh trafo tersebut, yaitu yang pertama, beban lebih atau beban maksimum. Yang kedua, arus beban peralihan atau full load pickup. Yang ketiga, hubung singkat JTR. Yang keempat, arus masuk awal atau inrush trafo. Yang kelima, arus asutan motor. Garis batas ketahanan trafo yang merupakan batas ketahanan trafo di mana alat proteksi harus sudah bekerja atau memutus. Dan gangguan yang dapat melebihi batas tersebut adalah hubung singkat pada sisi primer atau sekunder trafo. Garis batas ketahanan relay arus lebih atau pelebur bagi trafo distribusi umum ditentukan oleh titik-titik berikut. Yang pertama, 2 kali IN selama 100 detik beban lebih, 3 kali IN selama 10 detik arus beban peralihan, 6 kali IN selama 1 detik untuk arus beban peralihan juga, 12 kali IN selama 0,1 detik untuk arus inrush trafo, lalu 25 kali IN selama 0,001 detik, 0,01 detik untuk arus inrush trafo. Dan bila beban trafo berupa motor listrik, maka 3 kali 1 IN selama 100 detik untuk arus beban peralihan, 6 kali IN selama 10 detik untuk arus beban peralihan, 10 kali IN selama 1 detik untuk arus inrush trafo. Dapat dilihat selengkapnya pada grafik. Selanjutnya, penggunaan pelebur jenis letupan tipe H, T, dan K berdasarkan SPLN nomor 64 tahun
tahun 1985 seperti tabel-tabel di bawahnya. Jika digunakan pelebur jenis pembatasan arus, mengingat kecilnya rasio kecepatannya, maka sebaiknya ada koordinasi dengan pelebur di sisi sekunder. Pelebur primer bertugas menjaga batas ketahanan trafo terhadap hubung singkat pada trafo, tetapi tidak meleleh karena arus inrush trafo, sedangkan pelebur di sisi sekunder bertugas mengamankan trafo dari arus lebih karena gangguan pada sisi tegangan rendah, tetapi tidak meleleh karena arus beban peralihan. Dapat dilihat pada tabel. Dengan tipe H yaitu pelebur tahan surya kilat, tipe T yaitu pelebur tipe lambat, dan tipe K itu pelebur tipe cepat. Selanjutnya ada tabel 13.4 yaitu rekomendasi pemilihan arus pengenal pelebur 24 kV jenis letupan dalam publikasinya. Di sisi primer berikut peleburan jenis letupan publikasinya. Di sisi sekunder 230 sampai 400 volt yang merupakan pasangan yang diselaraskan sebagai pengaman trafo distribusi. Dengan catatan, pemilihan nilai maksimum pelebur sekunder perlu dikoordinasikan dengan nilai maksimum pelebur primer yang diperoleh dengan pelebur paralel. Dengan keterangan yang diberi tanda bintang, yaitu diperoleh dengan pelebur paralel. Arus pengenal pelebur jenis pembatasan arus menurut berbagai merek dan buatan untuk mengamankan berbagai daya pengenal trafo dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ke alat berikutnya yaitu pengantar. Arus lebih atau hubung singkat dapat menimbulkan panas berlebihan yang akan mengakibatkan pengantar menjadi lunak dan leleh atau rusak isolasinya. Oleh karenanya, pelebur yang mengamankannya harus memutuskannya sebelum mencapai batas ketahanan pengantar. Dapat kita bagi menjadi kurva ketahanan pengantar telanjang. Untuk pengantar telanjang, maka batas ketahanan pengantar yang dimaksud adalah untuk kurva pengelunakan untuk pengantar AAC dan A3C dengan persamaan A sama dengan 7,972 I akar T untuk pengantar A2C, lalu A sama dengan 8,9440 I akar T untuk pengantar A3C. Selanjutnya, kurva saat leleh untuk pengantar ACSR dengan persamaan A sama dengan 6,406 I akar T, di mana A sama dengan luas penampang pengantar dengan satuan milimeter kuadrat, I sama dengan arus hubungan singkat dengan satuan kiloampere, T adalah lamanya hubungan singkat dalam satuan detik. Selanjutnya, marilah kita bahas pemilihan karakteristik pelebur untuk memproteksi pengantar telanjang. Untuk memproteksi pengantar telanjang, maka karakteristik atau kurva pemutusan pelebur harus berada di bawah kurva ketahanan pengantar yang maksimum 75% dalam skala waktu. Yang pertama ada teori dasarnya. Untuk mengamankan saluran kabel dapat dilakukan dengan melihat yang pertama kurva ketahanan kabel yaitu gambar 1332. Yang kedua ada I kuadrat T inrush kabel karena harus bersifat kapasitif. I kuadrat T inrush kabel ini dipertimbangkan akibat gejala transient yang timbul pada saat penutupan atau closing in yang serupa hanya dengan kapasitor. Yang B itu adalah kurva ketahanan tabel. Untuk pengantar berisolasi atau kabel, maka batas ketahanan pengantar yang dimaksud adalah kurva batas ketahanan isolasinya. Dapat kita lihat pada tabel. Jenis pengantar yang paling umum terdiri dari aluminium dan tembaga. Dapat kita lihat jenis-jenis isolasinya: kertas, karet, kain pernis, PVC, SPLE, ethylene propane, rubber dengan karakteristik persamaan kurva ketahanan kabelnya masing-masing. Dapat juga kita lihat grafik yang memperlihatkan hubungannya. Selanjutnya, kita bahas syarat dasar pemilihan. Yang pertama, karakteristik pelebur atau kurva pemutusan harus berada di bawah kurva ketahanan kabel yang maksimum 75% dari skala waktu. Yang kedua, I kuadrat leleh minimum pelebur harus lebih besar dari I kuadrat T inrush kabel. Besar I kuadrat T inrush ini adalah
I kuadrat T sama dengan 0,24 kali 10 pangkat min 6 E kali C kali L kali ICC dibagi cos I dikali A kuadrat S, di mana E yaitu tegangan nominal sistem dengan satuan kilovolt, C yaitu kapasitansi satu pengantar terhadap pengantar lain dengan satuan picofarad per meter, L yaitu panjang saluran kabel dengan satuan meter, ICC yaitu arus HR1 maksimum yang bisa terjadi dengan satuan kiloampere. Lalu yang terakhir cos P yaitu faktor daya yang diakibatkan rasio X dan R pada jaringan cos tangen min 1 X dan R. Lalu kita bahas contoh perhitungan. Suatu saluran kabel aluminium 20 kV jenis isolasi XLPE dengan panjang saluran 5 km penapal pengantar 35 mm kuadrat, arus hubung singkat maksimum sama dengan 7,5 kA pada X per R sama dengan 25, C sama dengan 160 picofarad per meter, kilo HA sama dengan 132 ampere. Arus beban maksimum terus menerus sama dengan 35 ampere. Maka besarnya I kuadrat T inverse yang dapat terjadi adalah I kuadrat T inverse yaitu 0,24 kali 10 pangkat min 6 kali 20 kali 160 kali 5000 dikali dengan 7,5 dibagi cos tangen pangkat min 1 kali 25 yang kita dapatkan hasilnya sebesar 720 ampere kuadrat detik. Jadi pelebur yang dipilih untuk mengamankan saluran kabel ini adalah pelebur dengan I kuadrat T lele minimum yang lebih besar dari 720 ampere kuadrat detik, yaitu pelebur jenis pembatasan arus dengan arus pengenal minimum 40 ampere. Sudah cukup memadai untuk mengamankan saluran. Walaupun demikian, mengingat KHA kabel sama dengan 132 ampere, pelebur dengan arus pengenal 160 ampere pun dapat mengamankannya, asal kurva ketahanan kabel masih dapat terjaga oleh karakteristik pelebur tersebut. Dapat kita lihat pada gambar 15. Dengan catatan, saluran kabel utama yang biasanya berpenampang besar sebaiknya diamankan dengan PMT ditambah dengan relay. Lalu, kita lihat pemilihan rating alat hubung. Kapasitas alat hubung harus mampu dilalui arus yang disalurkan ke saluran. Alat hubung harus mampu dilalui arus gangguan hubung singkat dalam waktu sesaat yang ditentukan. Lalu, yang terakhir ada koordinasi antar alat proteksi. Jaringan tegangan menengah yang dipasang alat proteksi lain selain alat proteksi yang dipasang pada titik awal yaitu gardu induk atau GI adalah jaringan yang berupa saluran udara khususnya menggunakan kawat telanjang. Hal ini dikarenakan gangguan yang terjadi di dalam beberapa hal ini dikarenakan gangguan yang terjadi dalam beberapa hal hanya bersifat temporer. Pemasangan alat proteksi di saluran dimaksudkan untuk yang pertama, mengamankan peralatan yang dilalui arus gangguan, khususnya kawat pengantar. Yang kedua, untuk melokalisir gangguan agar pemadaman dibatasi hanya daerah yang dekat dengan gangguan saja. Lalu beberapa cara pemasangan alat proteksi yang dikoordinasikan dengan alat proteksi lain. Yang pertama ada PBO dikoordinasikan dengan OCR PMT di gardu induk. Dapat kita lihat pada gambar. Jika terjadi gangguan hubung singkat setelah PBO, meskipun gangguan tersebut dirasa sampai ke OCR atau GFR pada PMT, tetapi karena setelan arus dan waktu di PBO dibuat lebih kecil, maka PBO akan memutuskan gangguan. Selang beberapa waktu kemudian, PBO akan menutup kembali dan jika gangguan sudah tidak ada lagi atau bersifat temporer, maka jaringan akan beroperasi secara normal. Tutup PBO dapat diatur atau disetel beberapa kali tergantung dari kebutuhan yang disesuaikan dengan kondisi sistem. Jika dibuka tutup sudah dilampaui, maka PBO akan membuka dan mengunci atau kita kenal dengan istilah lockout, dan bisa ditutup kembali hanya dengan mereset secara manual. Fuse koordinasi dengan OCR PMT di GI. Dapat kita lihat diagramnya. Jika terjadi gangguan hubung singkat setelah FCO, PT pada GI akan membuka, sehingga penyulang tersebut akan padam total.
Beberapa saat kemudian, PMT akan reclose jika gangguan hanya temporer, maka penyulang akan beroperasi normal. Tetapi jika gangguan masih ada, fuse akan putus lebih dulu dibandingkan dengan PMT karena sisa panas pada elemen lebur pada kejadian pertama. Lalu ada fuse koordinasi dengan PBO. Dapat kita lihat selengkapnya pada gambar. Koordinasi proteksi seperti ini hampir sama dengan koordinasi antara fuse dengan PMT, tetapi yang bertugas memutuskan gangguan temporer dilakukan di PBO. Tetapi jika gangguan yang sifatnya tetap, fuse akan putus. PBO akan membuka jika ada gangguan setelah PBO dan akan menutup kembali sekali atau beberapa kali sesuai setelan atau akan membuka permanen jika gangguan sifatnya permanen. Sedangkan PMT akan membuka dan menutup jika gangguan di antara PMT dan PBO. Lalu ada sectionalizer koordinasi dengan PBO yang dapat kita lihat pada gambar SSO. Jika terjadi gangguan setelah SSO dengan penginderaan arus, yang memutus gangguan adalah PBO. SSO hanya merasakan adanya arus gangguan dan menghitung adanya trip dari PBO. Jika jumlah trip sesuai hitungan yang disetel pada SSO, maka pada saat PBO trip, SSO akan menyusul trip dan mengunci. Sedangkan PBO akan menutup kembali. PBO dan PMT akan mendeteksi gangguan dan trip pada daerah yang diproteksi saja. Lalu, ada fuse koordinasi dengan sectionalizer dan PBO. Tahap pertama, jika terjadi gangguan setelah fuse yang trip adalah PBO, SSO hanya merasakan adanya gangguan tetapi tidak akan trip. Dan jika PBO reclose tetapi gangguan masih ada, fuse akan putus. Kita kenal dengan AVS koordinasi dengan OCR PMT di gardu. Dapat kita lihat diagramnya. Lalu ada relay frekuensi atau frekuensi relay. Besaran input dari relay frekuensi adalah tegangan yang diambil dari trafo tegangan atau PT. Relay ini memonitor besarnya frekuensi sistem. Yang pertama, ada relay frekuensi kurang, yaitu UFR. Membandingkan frekuensi sistem dengan frekuensi settingannya. Bila frekuensi sistem lebih kecil atau sama dengan frekuensi settingan, maka relay akan bekerja. Yang kedua, ada relay frekuensi rendah. Bila frekuensi sistem lebih besar atau sama dengan frekuensi setting, maka relay akan bekerja. Lalu ada fungsi atau aplikasi UFR. Yang pertama, dipasang pada penyulang TR untuk load shedding secara otomatis bila terjadi penurunan frekuensi sistem akibat kehilangan daya pembangkit. Ada 6 tahap penyetelan relay UFR di penyulang 20 kV PLN, yaitu 48,8 sampai 48,3 Hz. Yang kedua, dipasang di pembangkit untuk memisahkan pembangkit dari sistem interkoneksi. Bila terjadi gangguan pada sistem atau islanding system dilengkapi dengan UFR. Yang kedua, fungsi atau aplikasi UFR dipasang di pembangkit sebagai pengaman kecepatan lebih atau overspeed yang disebabkan hilangnya beban secara mendadak. Sistem proteksi memiliki urgensi yang besar dalam jaringan pendistribusian listrik. Tanpa sistem proteksi, keamanan dan keandalan jaringan tidak dapat bertahan dengan lama. Untuk mengamankan jaringan distribusi harus sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasinya. Dalam video, kami membahas overcurrent relay, SSO atau sectionalizer, automatic vacuum switch, koordinasi sistem proteksi distribusi, pemilihan rating arus alat proteksi, koordinasi antar alat proteksi, dan relay frekuensi. Kami dari kelompok 8 berharap materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi para penonton. Tidak lupa, kami meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang menyinggung hati. Akhir kata akan kami tutup dengan sebuah kata. Dengan Mai Susudian di depan, tegap usaha.